Nanti ada yang baru datang dari yang lewati jenengan. Nun sewu, geser ini Pak. Yang di sana. Halo. Nah, oke. Tolong. Geser ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Takmir dan segenap pengurus serta semua panitia yang kami hormati, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat, di mana peringatan Isra dan Mi'raj yang diadakan oleh Takmir Masjid Al-Ikhlas Citra Garden ini sungguh luar biasa. Rangkaiannya bukan hanya malam ini, tapi sejak pagi tadi dimulai dengan santunan anak yatim ke panti asuhan. Kemudian habis sholat asar dilanjutkan dengan khutmil Quran. Habis maghrib sampai isya bacaan sholawat Nabi dilanjutkan dengan mahamul qiyam. Dan malam ini pengajian, habis ini nanti tumpengan. Nah ini sing penting Mbak. Mudah-mudahan semua rangkaian acara yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar ini disertai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah amal soleh Bapak Ibu semua para jamaah yang ikut berpartisipasi dan telah membawa kemaslahatan yang bisa menyelamatkan diri wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali doa bersama. Setiap memasuki bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, kita diajarkan Rasulullah membaca doa agar bulan ini sampai nanti Ramadan diberkahi oleh Allah dan kita bisa melalui sampai Ramadan dengan penuh keberkahan dan istiqomah. Allahumma, ayo hafal apa? Okay. Ayo sarang-sarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi yang keras. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Pak Syakur membeli galah di tengah jalan ketemu Yai Hambali. Kita ucapkan syukur alhamdulillah
malam ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tema Isra Mi'raj pada malam ini seperti yang kita baca ini adalah luar biasa. Ini ada deskripsi yang ditulis oleh panitia untuk mengawali saya bacakan ya. Ini karena sangat menarik. Seringkali peringatan Isra Mi'raj hanya berhenti pada kekaguman atas mukjizat perjalanan fisik dan spiritual Nabi Muhammad SAW. Padahal hakikat sejati dari peristiwa ini bukan sekedar perjalanan pergi saja, melainkan peristiwa kembali Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menetap di langit demi kenyamanan spiritual pribadi, melainkan kembali ke bumi untuk membawa misi perubahan, memperbaiki akhlak, dan membangun tatanan sosial yang lebih sempurna. Tema ini lahir untuk menggeser paradigma kita dari sekedar memperingati peristiwa sejarah menjadi agen penggerak perubahan sosial yang nyata. Oleh karena itu, Isra Mi'raj ini mengajarkan bahwa pengalaman spiritual harus melahirkan keberanian untuk berubah dan memberi manfaat bagi sekitar, bangkit dari sikap pasif, berkontribusi sesuai dengan kemampuan demi kemakmuran bangsa. Dan salah satu kemakmuran bersama atau umat sudah dilakukan melalui santunan anak yatim tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, inilah tema yang luar biasa. Dari ada beberapa kata kunci, yaitu pertama, perjalanan Rasulullah SAW menembus langit mencapai Sidratul Muntaha. Saat itu beliau bertemu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengawali dengan sebuah perjalanan spiritual seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah itu? Adalah kelompok para sahabat yang tergolong fuqara wal masakin. Umumnya mereka tidak punya rumah, hidupnya sebatang kara. Karena itu setiap hari membuat tenda-tenda di seputar Masjid Nabawi. Tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Mereka sengaja mendekat masjid karena ingin menyatu dengan baginda Rasulullah SAW. Di antara ada yang bernama Robi'ah bin Ka'ab tadi, ada namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ada namanya Thauban, ada namanya yang sangat terkenal dan meriwayatkan banyak hadis, namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, Robi'ah bin Ka'ab ini sangat setia mendampingi dan melayani Rasulullah SAW, baik siang maupun malam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kalau Rasulullah bangun malam, yang menyiapkan air untuk wudhu beliau adalah Robi'ah bin Ka'ab. Karena sudah sekian lama beliau mengabdi dan menjadi khadimur Rasul, suatu ketika Rasulullah ingin memberikan kenang-kenangan, memberikan sesuatu yang bisa menghibur hatinya. Kemudian Rasulullah memanggil
dengan mengatakan, wahai Robi'ah, sudah sekian lama kamu mengabdi kepadaku, menjadi pelayanku. Adakah sesuatu yang kamu minta kepadaku? Aku akan kabulkan. Robi'ah ditawari Kanjeng Nabi, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan kabulkan. Ini aku bingung Bapak Ibu. Kira-kira njaluk opo? Ternyata ditawari seperti itu, beliau tidak segera menjawab dan akhirnya bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku beberapa saat untuk berpikir. Akhirnya dikasih kesempatan, begitu beliau sudah angan-angan dan menemukan jawabannya, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami sudah menemukan yang aku minta. Ya silahkan, tolong doakan aku, mintakan aku kepada Allah, agar kelak di akhirat aku bisa bersamamu, mendampingi kembali di surganya Allah. Kanjeng Nabi langsung menimpali dengan mengatakan, kenapa kamu tidak minta harta benda? Wong kamu ini tergolong sahabat yang miskin. Mengapa tidak minta dicarikan istri biar punya rumah tangga seperti sahabat-sahabat lainnya? Dia menjawab, ya Rasulullah, ketika aku berpikir minta harta yang banyak, aku merasa bahwa banyak atau sedikitnya harta cepat lambat pasti akan habis. Kalau saya minta anak istri, cepat atau lambat suatu saat nanti aku akan berpisah dengan mereka. Karena itu, aku tidak ingin kebersamaanku dengan panjenengan terganggu oleh kesibukan pribadiku. Aku ingin selalu bersamamu, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di surganya Allah. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, baik kalau begitu, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Dalam hadisnya, fa'inni bikasratis sujud. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kita garis bawahi adalah bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Satu pelajaran berharga yang bisa kita maknai dari proses perjalanan Robi'ah bin Ka'ab ini, dengan sabdanya Rasulullah seperti itu, bahwa ini sejalan dengan misi Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendapatkan cobaan dan ujian yang begitu berat, Allah kemudian mengangkat derajatnya dengan memperjalankan melalui Isra dan Mi'raj, dan saat itulah beliau mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara karena bertemu dengan sang kekasih, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi atau yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Alusi, ada satu kalimat yang luar biasa. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah langsung bertemu Allah, diangkat ke langit, sedangkan salah satu sarana kita untuk bertemu Allah adalah saat sholat. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Saat-saat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah saat sujud. Fa'aktsirud du'a. Karena itulah di saat sujud ini hendaklah kalian memperbanyak doa. Bapak Ibu, ketika saya menjelaskan seperti ini, ada orang yang bertanya begini. Nih dicoting disesuaikan Pak. Saya tak bebas sambil ngatur-ngatur ya.
Kalau ini kan nggak kelihatan wajahnya nanti. Kalau dilihat, kelihatan dada saya. Bapak Ibu, ketika saya menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan saat sujud, dianjurkan memperbanyak doa. Sementara doa saat sujud sebagaimana yang kita praktekkan selama ini, yaitu membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lantas doa apa yang kita baca saat itu? Apakah boleh berdoa dengan menggunakan bahasa kita? Redaksi yang kita susun sendiri. Misalnya begini. Ya Allah, mbok inggih kula niki jenengan paringi putra-putri ingkang saleh salihah po. Anak kula sakniki ujian muga-muga diparingi lulus po. Mari lulus ujian muga-muga nang oleh pekerjaan po. Mari oleh pekerjaan nang oleh jodoh po. Mantu niku muga-muga nang saged bangun rumah po. Mari iso bangun rumah muga-muga haji umroh bareng sak keluarga po. Cari malaikat akeh po ono timbang jalure. Sallallahu Muhammad. Itu kan doa bagus. Tapi karena dalam sholat menurut ulama Syafi'iyah bisa membatalkan sholat. Itu doa yang sama dengan berbicara dan komunikasi dengan manusia. Sementara sholat adalah aqimis sholata lidzikri. Kita komunikasi dengan siapa? Allah. Karena itu tidak boleh berdoa dengan redaksi sendiri kecuali doa-doa yang ma'thurah. Artinya yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya kepingin dia anak soleh solihah, ya banyak doa dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, atau Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Atau berdoa kepingin oleh rezeki sing barokah. Doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jika rezekiku masih ada di awang-awang langit turunkanlah. Jika masih ada di perut bumi keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqribu, jika jauh dekatkanlah. Tapi itu dengan menggunakan bahasa hadis yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah, itu boleh. Tapi kalau redaksi dari tidak boleh. Kenapa? Karena dalam sholat. Itu menurut ulama Syafi'iyah yang imamnya adalah Imam Syafi'i. Tapi menurut ulama Hanafiyah yang tokohnya adalah Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan seperti yang dikatakan oleh ulama pengikutnya namanya Imam Al-Auza'i, boleh berdoa meskipun dengan bahasa kita sendiri, asalkan minta sesuatu yang sangat mungkin diberikan oleh Allah. Yang tidak boleh dan bisa membatalkan sholat itu adalah minta sesuatu yang mustahil diberikan oleh Allah. Asalkan minta sesuatu yang sangat mungkin itu demi kemaslahatan dunia akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jaluk tungana sing soleh solihah. Tapi dengan bahasa ini boleh. Yang tidak boleh sekali lagi adalah dan bisa membatalkan minta sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Contoh, ya Allah, andai kata saya punya sayap, maka akan saya terbang ke Mekah Madinah tiap bulan untuk melakukan umroh. Setiap tahun akan haji daripada mahal-mahal naik pesawat. Kan waduh. Karena itu berikan saya sayap ya Allah. Nah itu kan mustahil. Atau mungkin begini, ya Allah, andai kata Engkau menjadikan aku bisa membelah diri jadi dua, saya akan nikah lagi ya Allah, sehingga semalam bisa tidur bersama dua istri lah. Cari malaikat gundulmu kan. Itu sesuatu yang mustahil, bisa membatalkan sholat karena nggak mungkin. Tapi kalau minta sesuatu yang sangat mungkin dikabulkan Allah, boleh. Dengan catatan,
untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Sehingga ini juga berkembang Bapak Ibu. Manakala ada seorang imam yang salah atau lupa, mungkin rokaatnya kurang, atau mungkin lupa tidak membaca Fatihah, atau lupa hal-hal yang lain. Kalau menurut Imam Syafi'i dan kawan-kawan ulama Syafi'iyah, yang boleh hanya tetap bahasa zikir, selain bahasa zikir membatalkan sholat. Sehingga tradisi kula jenengan karena madhabnya umumnya adalah Syafi'i, ini ono imam salah yang cukup mengingatkan yang hanya boleh dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Nah, terus pertanyaannya, kalau subhanallah terus imamnya gak nyaut, jenenge wong lali, nggih napa mboten? Enten apa mboten, Pak? Enten koyok ten gene jemur Wonosari niku nggih kula. Dilala pas Ramadan imam yang terjadwal niku mboten dugi. Akhire Mbah Sepuh sing biasa ngimami rawatib niku maju. Lah umumnya teng mriku niku koyok teng mriki traweh 20. 20 niku umumnya surat pertama Al-Hakumut terus rada cepet. Begitu langsung traweh niku cepet, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alakumut takatsur. Lali gak maca Fatihah. Jamaah spontan langsung subhanallah, ngoten ya. Batine Mbah oh mungkin kecepatan. Akhirnya terus dinadani rada dialeno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Jamaah langsung subhanallah. Ngoten ya. Jadi iramanya mengikuti ritmenya imam. Akhirnya dadak suwe meneng ae. Mungkin angen-angen. Aku lho salah apa kira-kira. Dadak noleh. Aku lho salah apa ya. Langsung kabeh jawab burung Fatihah, Mbak. Oleh karena itulah, kalau begini maka bisa jadi jamaah gaduh dan bisa mengurangi kekhusyuan. Bahkan jamaah bingung. Oleh karena itulah dalam konteks ini menurut ulama Hanafiyah boleh mengingatkan imam yang lupa dengan bahasa ajam bukan bahasa zikir. Asalkan tidak boleh melebihi 3 kata. Contohnya ngeten. Gurung Fatihah kan baru 2. Nah, kok kita tambahi gurung Fatihah blok. Lah ono bloke. Itu masih boleh. Jadi dalam rangka supaya jamaah ini tetap berlangsung dan menjaga kemaslahatan supaya tidak kacau, maka boleh mengingatkan imam dengan bahasa selain zikir, tidak membatalkan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, di saat kita sedang sujud, maka kita diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya ya, jadi kalau kita punya masalah, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Bis-sabri, tapi harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Ternyata dalam ayat ini bukan hanya dihadapi dengan penuh kesabaran. Sebab kalau kita menyelesaikan masalah dengan daya dan kemampuan kita itu terbatas, maka jangan lupa libatkan Allah di dalamnya. Wassalah, dengan jalan sholat, memperbanyak doa. Kalau itu yang kita lakukan, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan hadir untuk membersamai kita, mengambil alih urusan kita. Bapak Ibu, ayat ini diulang oleh Allah 2 kali. Walaupun ujungnya berbeda. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Antara sabar dan sholat menjadi satu Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa wa innaha lakabiratun. Sholat yang dilakukan dengan penuh kesabaran itu tidak mudah. Sangat berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang yang
pernah merasakan sholat dengan khusyuk. Jangan harap kita melakukan sholat dengan sabar kalau belum pernah merasakan sholat dengan khusyuk. Atau sebaliknya, jangan harap punya hati sabar. Atau jangan harap kita bisa sholat dengan khusyuk. Ini arti ini guru iso sabar. Masya Allah, ternyata ini gak mudah terus terang Bapak Ibu. Sampai hari ini saya belum bisa merasakan sholat dengan penuh kesabaran. Ya nyata nih terus terang. Ini ono imam. Walaupun korik suaranya bagus, tapi kalau suara hatiku kedawat, hati kira tok gremeng Pak. Niku kula insyaallah jenengan boten mungkin. Boten beda maksudnya. Makanya alhamdulillah, imam yang ada di sini sangat bijaksana. Sehingga ketika tarawih itu mesti bacaannya rada cepet, beda dengan sholat isya. Kenapa betul? Coba nanti bayangkan, andai kata ada seorang imam walaupun hafid, suaranya bagus karena qori, lho tarawih 20 dadak oleh maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya yakin semua jamaah pasti batin. Kapan ketemu al-qori? Kan ngono. Lu gak gampang ternyata. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itulah, walaupun dalam kondisi belum bisa khusyuk, tetap lakukan saja. Makanya pernah saya sampaikan di masjid ini, saya teringat dawai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau mengatakan begini, la tatulki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fi. Jangan pernah berhenti berzikir kepada Allah meskipun pikiran dan hatimu dalam keadaan lalai. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu dampaknya jauh lebih buruk daripada kelalaianmu tapi masih mau berzikir kepada Allah. Asa ayyarfa'aka min wujudi dzikrin ma'a ghaflah ila dzikrin ma'a wujudi Allah. Siapa tahu suatu saat nanti Allah sendiri yang akan mengangkat zikirmu dari zikir yang lupa, tidak konsentrasi, tidak khusyuk menjadi zikir yang penuh kesadaran. Dari zikir yang penuh kesadaran meningkat lagi menjadi zikir yang seakan-akan hadir di hadapan Allah. Dari zikir yang seakan-akan hadir di hadapan Allah menjadi zikir yang bersifat fana. Artinya sudah tidak ada yang diingat kecuali Allah. Karena itu Bapak Ibu, nek kula jenengan donga, zikir, salat kudu bisa khusyuk, enggak usah dikhusuk-khusukno, enggak usah ditangis-tangisno. Loh malah lucu. Makanya saya kan pernah cerita, ketika bimbing jamaah haji umroh, semuanya saya giring untuk sholat di makam Ibrahim di Multazam, mantun ngoten kula pimpin donga. Ya Allah ya Rahman, jamaah sak monten kathah iso nangis histeris. Mungkin belum pernah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Baru saat itu akhirnya luwendro terus kabeh nangis. Lah kula sing mimpin donga malah iso nangis. Lho saestu Pak. Kula kira tok mikir ya Allah, gak nangis sawangan itu bimbing gak pantes. Akhirnya kula tangis-tangis lo ya Allah, Allahumma ya Allah. Tapi gak metu luwene. Cari malaikat lucu deh kan. Ya Allah ya Rahman. Karena itu sama dengan rasa cinta. Ya napa betul? Senang susah. Nek pancene enggak seneng, jangan dipaksakan. Itu suasana hati. Yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Karena itulah kemudian sebelum salam ada doa yang diajarkan Rasulullah supaya hati kita menjadi hati yang istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah teguhkan hati kami. Zat yang maha membolak-balikkan hati siapa? Allah, supaya hati kami tetap teguh dalam agama. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itulah ketika kula jenengan zikir belum bisa khusyuk, tetap saja lakukan kata Syekh Ibnu Athaillah. Karena kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu dampaknya jauh lebih buruk daripada kelalaianmu tapi masih berzikir kepada Allah. Bapak Ibu, terkait dengan ini saya kemudian teringat dawai Syekh Ibnu Athaillah yang lain, mata atlaqallahu
lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyuhtika. Ketika Allah sudah menggiring dan menggerakkan lisanmu untuk berdoa dan meminta, itu berarti Allah hendak memberikan sesuatu anugerah yang terbaik untukmu. Walaupun pikiran ini masih kosong dan belum bisa khusyuk dan konsentrasi. Asalkan kalau jenengan wis gelem muni, itu hakikatnya bukan kehendak sendiri tapi digerakkan oleh siapa? Allah. Seperti kalau jenengan hadir di sini, itu hakikatnya bukan kita tapi Allah yang menggerakkan kita. Oleh karena itu berarti suatu saat nanti Allah pasti punya rencana yang terbaik yang akan memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Allahumma. Yang penting, walaupun tidak khusyuk, lakukan saja banyak doa. Suatu saat pasti Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, kebetulan ada seorang tukang becak. Piyambak ini nggak ada utang sebanyak 5 juta belum sakit nyawa. 5 juta bagi tukang becak itu besar apa kecil, Pak? Sangat besar. Becak didoli lho gorong kapan iso lunas. Nggih napa mboten? Tapi piyambake tidak pernah putus asa. Rajin jamaah, rajin ke masjid. Dilalah kalau subuh, niku sebelum azan subuh sudah datang sambil sholat tahajud menunggu waktu subuh. Dilalah suatu saat ndungone niku nggih satu Pak. Setiap sujud itu muga-muga segera iso nglunasi utang, syukur-syukur muga-muga ya Allah sing disauri gak nrimo. Ngoten dungane. Dilalah pas keluar masjid, rumahnya itu di seberang jalan raya. Mungkin kesusu atau mungkin pikirannya galau Bapak Ibu. Dilalah, toleh-toleh niki mungkin kesusu. Dadak keserempet mobil itu lho jatuh. Jarene sing nyetir iki mboten terlalu banter sakjane, mungkin balung tuwa. Gak iso mlaku, akhirnya dibawa oleh sing nyerempet tadi ke rumah sakit, begitu dirongsen ternyata retak Bapak Ibu. Akhirnya kemudian diperiksa oleh dokter spesialis bedah, hasil rongsnya retak, kemudian ini harus operasi dan pasang pelatihan untuk menyanggah supaya bisa jalan dan normal kembali. Akhirnya ditakokno Pak, kira-kira biayanya berapa Dok? Sekitar 10 sampai 15 juta. Masya Allah. Ditakoni kata BPJS, mboten ada. Sebab walaupun yang mboten ada, ini bayar BPJS itu kan tiap bulan juga ada angsurannya. Gimana betul? Sesuai dengan kelasnya A, B atau C. Loh, akhirnya sarane tiyang sing nyopir mau supaya gak nyumbang kata-kata pihak BMA ternyata Pak, pengobatan ini tetap saya sumbang. Cuma karena ini biayanya banyak, akhirnya disarankan untuk diajak lapor ke polisi supaya dapat surat pengantar dan surat keterangan agar dapat apa? Dapat apa? Jasara harja. Setelah dapat surat keterangan polisi, dilaporkan ke jasara harja Bapak Ibu. Ternyata di situ ada aturan. Kalau meninggal dunia atau cacat permanen, itu aturan undang-undang dapat berapa? 50 juta. Tapi kalau sakit seperti ini, untuk biaya perawatan itu 20 juta. Nah, jadi nikmati berapa? 50 juta, kalau biaya perawatan biasa 20. Wis terserah sampean karek pengin mati apa urip. Sallallahu Muhammad. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dapat jasa harga 20 juta, ternyata biaya perawatan dan operasinya tadi 15 juta. Masih turah berapa? 5 juta. Jadi bojone alhamdulillah Mas, baru kayak keserempet iso nyaur utang lunas. Sesuk tak dongakno muga-muga keserempet maneh aja. Jare bojone asem, sing sesuk gantian sing keserempet sampean. Maksudnya Bapak Ibu, ini artinya bahwa setiap penderitaan, cobaan dan ujian mesti selaras dengan derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kemudian Rasulullah bilang, azmul bala ma'azmul jaza. Besarnya cobaan yang diberikan kepada hambanya itu selaras dengan cobaan yang diberikan kepada hambanya tersebut.
Oleh karena itulah Rasulullah SAW, walaupun seorang nabi yang hebat, seorang orientalis kebangsaan Yahudi Amerika Serikat, namanya Michael Hahad, mencantumkan 100 tokoh dunia. Nomor 1 adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sebutannya khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan utusan Allah, itu Rasulullah. Tidak pernah dosa karena maksum, dijaga oleh Allah. Tapi ternyata cobaan dan ujiannya sangat berat. Kenapa betul? Apalagi orang seperti kita. Karena itu sejalan dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena itulah yang paling penting di saat kita mendapatkan cobaan dan ujian, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dengan jalan sholat dan memperbanyak doa. Inilah salah satu misi dari Isra Mi'raj, menjadikan solusi bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati kan resah juga gelisah, jikalau hidup tidak ibadah. Tanamkan cinta pada yang esa, dan juga rindu pada Rasulnya. Allahun sing bareng, ulangi. Allahun Rabbuna kafi qasadana wajadana likulli kafanan wa ni'mal alhamdulillah. Banyak burung di tengah sawah, terbang melayang berkicau riang. Jikalau hati sedang gelisah, baca sholawat jadi obatnya. Sholat salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Muhammad. Namun tentu mengikak bisa ada malah lagi. Cukup kenapa masih dilanjut? Sebentar lagi ya. Sudah 35 menit loh Pak. Halo, saestu? Oke. Sekarang tirukan saya semua ya. Hidup masih koma. Sing bareng karek nirokno ya. Ulangi. Hidup masih koma. Belum titik. Kita harus berubah. Menjadi lebih baik. Agar selamat dunia dan akhirat. Hidup masih koma. Belum titik. Kita harus berubah. Menjadi lebih baik. Supaya selamat dunia akhirat. Tepuk tangan. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu, terakhir dikit lagi. Ini ada seorang bernama Stevie Paul Jobs, atau yang dikenal dengan sebutan Stevie Jobs. Beliau ini lahir di California. California itu di mana, Pak? Amerika Serikat. Amerika itu di mana? Pulaunya kita ada nih. Ngulang terus. Pada 5 Oktober 2011, usianya 56 tahun. Beliau meninggal di usianya 56 tahun. Ya. Saya ulangi, lahir pada tahun 1955, meninggal tahun 2011 di usia 56 tahun karena kanker pankreas. Beliau ini pendiri dan pemilik perusahaan digital atau elektronik terkenal namanya Apple. Jadi Apple ini adalah alat elektronik yang kelas menengah ke atas.
umumnya mahal. Kalau ada iPhone, iPad, handphone, laptop mereknya Apple itu berkelas. Walaupun kalau profesor mboten nggak ada HP laptop Apple. Karena memang mahal. Bapak Ibu, kekayaannya mencapai 8,3 miliar dolar. Coba jangan bayangkan, duit sewu saja, sewu tapi dolar, bukan sewu rupiah, sewu dolar itu kalau kurs rupiah 16.000 itu sama dengan berapa? 1 miliar, sewu dolar. Padahal ini 8,3 miliar dolar. Padahal 1 miliar itu 1000 kali 1000. Baru 1 miliar. Ya Allah. Wis gak usah dihitung Pak, akeh. Saya bayangkan duit-duit 1 miliar. Sampeyan tukono bakso Citra Garden kelep Pak. Kula jenengan iso renang ambek ngemut pentol. Lep ambek ngemut. Ya Allah ya Rahman. Di saat detik-detik kematiannya di rumah sakit, dia berpesan begini, jangan mendidik anakmu menjadi kaya, tapi didiklah anakmu menjadi orang bahagia, agar kelak ketika dewasa dia mengenal value atau menilai atau manfaat sesuatu. Manfaat atau nilai sesuatu itu lebih penting daripada sekedar merek yang tertera. Kemudian beliau mencontohkan jam tangan yang harganya murah dengan jam tangan yang harganya mahal pasti menunjukkan jam dan waktu yang sama. Gimana betul? Jam tangan yang 50.000 dengan jam tangan yang mahal mereknya Richard Mille itu milik dulur kula jenengan namanya Syahoni, itu pinter miliar 10 sampai 12. Kemarin dicolong, dilalah, dikaitno ibuke, ditakokno wong ternyata harganya mahal, akhirnya dibalekno. Ya Allah, jamet tok Pak, 10 sampai 12 miliar. Coba kula bayangno dadi profesor sampai pensiun sak miliar gak nutut, Pak. Ya Allah, makanya nak di DPR nggih. Subhanallah. Nah, jam tangan yang harganya murah dengan yang bermerek itu menunjukkan waktu yang sama. Tidak berarti kemudian kalau yang jamnya tangan yang mahal itu kemudian lebih cepat. Ya malah gak payu. Gitu betul. Oleh karena itulah pesan beliau, agar seseorang tidak menghabiskan waktu karena mengejar kesuksesan material semata, tetapi lebih fokus pada aspek kehidupan yang benar-benar penting. Apa itu? Memberikan manfaat kepada yang lain. Subhanallah. Ini wong barat. Mboten Islam, Pak, tapi punya kata-kata yang luar biasa. Ini kan sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti tema ini, memberikan kemakmuran umat, berkontribusi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau mengatakan begini, mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan. Aku sekarang mengerti, seseorang asalkan memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Karena selain kerja, hobiku tidak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merungin jalan kehidupanku. Kekayaan, nama besar, dan kedudukan, semua itu tidak ada artinya lagi. Jadi artinya, apalah artinya kekayaan yang melimpah, kedudukan dan nama besar, kalau tidak memberikan manfaat dan tidak berkontribusi untuk kemakmuran orang lain.
Akhirnya yang ada penyesalan di kemudian hari. Harta yang begitu banyak tidak bisa menolong dirinya saat mau menghembuskan nafas-nafas yang terakhir. Oleh karena itulah yang paling penting dalam kondisi apapun adalah menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendapatkan kelebihan, hendaklah kita manfaat berbagi seperti yang dilakukan oleh Bapak Takmir mulai pagi tadi memberikan santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan semua amal saleh kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ada sebuah lagu plus doa Bapak Ibu dari Opi itu kan bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya anak sekolah mengarang esai cerita tentang burung pelikan. Karena acara sudah selesai, kita lanjutkan makan-makan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.